Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Abdul Halim Menkom dan juga rekan-rekan kami semua. Jadi di sini kami dari kelompok kami akan memaparkan laporan analisis kasus mengenai divisi penjualan pada PT Maju Bersama. Mungkin sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Raditya Iqbal Arifin. Yang kedua ada Ahmad Ridho Septian. Yang ketiga ada Fajar Suryawijaya. Yang keempat ada Nurul Akbar. Yang kelima ada Bayu Waji Yuwono. Dan yang keenam ada Ferli Ardiansyah. Dan yang terakhir ada Wawan Suwandi. Oke, langsung aja kita masuk pada latar belakang dari kasus ini. Jadi di saat perusahaan udah mulai berkembang pesat, divisi penjualannya tuh justru merosot dan hanya merealisasikan 75% dari target tahunan. Hasil survei internal ini menunjukkan bahwa karyawan kehilangan semangat kerja karena dia tuh merasa nggak didengar dan dinilai berdasarkan angkanya saja. Sementara itu, pimpinan divisi yaitu Bapak Andi sendiri meyakini bahwa tekanan tinggi ini adalah cara terbaik untuk membangun sebuah tim yang solid. Nah, dari kesenjangan persepsi inilah akhirnya memicu krisis operasional pada divisi ini. Oke, selanjutnya rumusan masalahnya akan disampaikan oleh Ahmad Ridho Septian. Oke, terima kasih Raditra. Saya Ahmad Ridho Septian. Saya akan membahas poin subbab 1.2, rumusan masalah dan tujuan analisis. Pada 1.2 rumusan masalah, analisis kami berfokus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama ini, mengapa motivasi karyawan ini terus menurun? Yang kedua ini, apakah gaya kepemimpinan Bapak Andi ini masih relevan dengan kematangan tim saat ini? Dan yang ketiga ini, apakah akar penyebab sesungguhnya ini dari kegagalan target penjualan? Kemudian pada poin 1.3, tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan utama, mengevaluasi efektivitas gaya kepemimpinan Bapak Andi berdasarkan teori manajemen, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk memulihkan produktivitas divisi. Pembahasan landasan teori akan diawali oleh rekan saya, Fajar Suryawijaya. Di sini saya Fajar Suryawijaya. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Ahmad Ridho Septian yang telah memaparkan materi sebelumnya. Di sini saya akan meninjau poin 2.1 yaitu teori kepemimpinan situasional. Menurut Hershey dan Blanchard, bahwa pemimpin yang efektif harus menyesuaikan pendekatannya dengan tingkat kematangan tim. Mayoritas anggota tim penjualan PT Maju Bersama telah bekerja hampir 1 dekade, sehingga mereka berada pada level kematangan tinggi. Pada level ini, gaya direktif otoriter sudah tidak lagi relevan. Bapak Andi semestinya beralih ke gaya kepemimpinan yang suportif dan partisipatif agar tidak kontraproduktif bagi komitmen jangka panjang tim. Teori berikutnya akan disambung oleh Mas Nurul Akbar. Terima kasih. Terima kasih Fajar. Saya Nurul Akbar. Dalam 2.2, teori kepemimpinan transaksional versus transformasional, terlihat Bapak Adi menerapkan pada transaksional secara kaku, di mana keberhasilan hanya diukur lewat angka kuantitatif tanpa memedulikan kondisi psikologis. Target numerik yang tinggi tanpa adanya dukungan transformasional justru berubah menjadi tekanan deskriptif. Sementara dari 2.3 teori motivasi dan iklim kerja PET Global Theory, tugas utama pemimpin adalah memperjelas jalur pencapaian tujuan dan menghapus hambatan karyawan. Ketika pemimpin menutup saluran diskusi, stres kerja akan meningkat dan mematikan efikasi dari tim. Bab analisis dan pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Bayu Aji. Terima kasih. Terima kasih Nurul, saya Bayu Aji. Berdasarkan analisis kelompok kami, akar permasalahan utamanya di sini ada krisis bukan karena kelemahan teknis, melainkan hilangnya rasa aman psikologi dan komunikasi satu arah. Karyawan memilih staf karena takut dinilai tidak kompeten saat menyampaikan kendala, sehingga informasi lapangan tersumbat. Melalui evaluasi gaya kepemimpinan, pendekatan Bapak Andi terbukti tidak tepat untuk tim senior yang membutuhkan otonomi, keterlibatan keputusan, tekanan konstan tanpa
dukungan emosional terbukti memicu kelelahan kerja, serta sikap quiet quitting dampak terhadap kinerja akan dijelaskan oleh Mas Ferli. Terima kasih Bayu, saya Ferli Ardiansah. Hubungan sebab akibat digambarkan pada dampak kepemimpinan terhadap kinerja. Pola otoriter transaksional sebagai input merusak iklim organisasi dengan menghilangkan rasa aman psikologis. Outputnya karyawan menjadi pasif dan menyembunyikan masalah yang berujung pada outcome defisit target penjualan sebesar 25%. Dari perspektif psikologis anggota tim, jika kami berada di posisi mereka, situasi ini sangat melelahkan secara mental, merasa tidak dihargai sebagai manusia dan hanya dianggap mesin angka, memicu frustasi mendalam, sehingga karyawan memilih bekerja seminimal mungkin asal tidak dipecat. Kesimpulan dan solusi konkret akan ditutup oleh Wawan. Oke, terima kasih Mas Farli. Saya Wan Suwandi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penurunan kinerja divisi penjualan terutama disebabkan oleh ketidakmampuannya Bapak Andi dalam menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan tim yang sudah berpengalaman. Oleh karena itu, kelompok kami merekomendasikan 4 langkah, yaitu yang pertama ada mengadakan sesi one-on-one, lalu memberikan apresiasi terhadap karyawan, dan melibatkan tim dalam brainstorming, strategi penjualan, dan membangun komunikasi yang berorientasi pada tujuan bersama. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.